Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas prakarya bahan pangan. Nama-nama anggota kelompok kami yang pertama, Abdul Mufid Mubarok, nomor absen 1. Altamis Asadel Ahnaf Hanania, nomor absen 5. Bramantio Yogiantoro, nomor absen 9. Raya Putraku Ramadhani, nomor absen 37. Raditya Arya Nugraha, nomor absen 38. Satu, sorghum. Ciri-ciri tanaman sorghum. Biji sorghum memiliki ciri-ciri fisik berbentuk bulat dengan ujung mengkerucut. Tinggi rata-rata 2,6 sampai 4 meter. Pohon dan daun sorghum sangat mirip dengan jagung, tidak memiliki kambium. Daun sorghum berbentuk lurus memanjang. Satu pohon sorghum mempunyai satu tangkai buah yang memiliki beberapa cabang buah. Sorghum biasanya tumbuh di dataran rendah dan beriklim tropis dan subtropis. Kandungan sorghum. Biji sorghum mengandung Kandungan sorghum. Biji sorghum mengandung 3 jenis karbohidrat, yaitu padi, gula terlarut, dan serat. Kandungan gula terlarut pada sorghum terdiri dari sukrosa, glukosa, fruktosa, dan maltosa. Sorghum juga mengandung serat tidak larut air atau serat kasar dan serat pangan. Selanjutnya adalah manfaat sorghum bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang kedua, kaya antioksidan. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Keempat, baik untuk kesehatan jantung. Yang kelima, membantu mengontrol gula darah. Yang keenam, baik untuk kesehatan tulang. Produk olahan dari sorghum. Sorghum bisa diolah menjadi banyak produk, mulai dari tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang dari sorghum, hingga bisa diolah menjadi roti. Pada kali ini kami akan menjelaskan proses pembuatan roti sorghum. 1. Siapkan bahan-bahannya. 2. Campur semua bahan kering, lalu tuang susu yang sudah dihangatkan. Uleni adonan sampai tercampur rata, lalu masukkan margarin, uleni sampai adonan kalis. 3. Tutup dengan kain atau plastik warp dan biarkan di ruangan yang hangat selama kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam. Adonan akan mengembang 2 kali lipat. 4. Setelah adonan mengembang, kempiskan adonan dan masukkan ke dalam loyang. Kita bisa membagi adonan itu menjadi beberapa bagian sesuai keinginan. 5. Diamkan lagi roti selama kurang lebih 20 menit atau sampai adonan naik lagi. 6. Panggang di oven dengan suhu panas 200 derajat Celcius selama kurang lebih 12 menit sampai 15 menit. 7. Ketika roti sudah matang, jangan lupa olesi permukaan roti dengan margarin. Terakhir, roti pun siap dihidangkan. Dua, kedelai, ciri khas. Kedelai termasuk tanaman ternak. Dengan demikian, batang tidak berkayu sehingga lunak. Akar pada tanaman kedelai termasuk akar tunggang. Buah tanaman kedelai berupa polong yang di dalam terdapat biji. Biji ini berkeping 2 dan terbungkus dengan kulit biji yang tak mengandung endosperma. Buah atau polong pada kedelai berwarna kuning sedikit kecoklatan dengan bulu-bulu halus pada semua permukaan. Daun pada tanaman kedelai merupakan daun tunggal yang ada pada buku pertama. Namun selanjutnya pada buku di atasnya akan terbentuk daun majemuk. Permukaan daun pada tanaman kedelai ditumbuhi bulu-bulu halus di kedelai di kolong terdapat alat kelamin jantan seperti betina pada sampai 600
Kandungan pada kedelai. 1. Lemak tak jenuh. 2. Protein. 3. Serat. 4. Kalsium. 5. Lecitin. 6. Zat besi. 7. Vitamin C. 8. Fosfor. 9. Kalium. Selanjutnya adalah manfaat kedelai bagi kesehatan. Yang pertama, mencegah osteoporosis. Yang kedua, menyehatkan pencernaan. Yang ketiga, memerangi radikal bebas. 4. Meningkatkan kualitas otak. 5. Menjaga kesehatan jantung. Produk olahan dari kedelai. Kedelai bisa diolah menjadi banyak produk, antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Pada kali ini kami akan membahas proses pembuatan susu kedelai. 1. Cuci bersih biji kedelai, lalu rendam biji kedelai dengan air selama 8 jam. Cuci lagi dan buang kulitnya. 2. Blender biji kedelai yang sudah direndam dengan 10 liter air mineral, lalu saring dengan kain katun bersih sebelum direbus. 3. Rebus susu kedelai dengan api sedang. Masukkan pula gula dan daun pandan. Aduk terus hingga mendidih. 4. Saring susu kedelai menggunakan kain katun bersih. 5. Susu kedelai siap disajikan. 3. Kentang. Ciri khas. 1. Batangnya berongga kecuali pada tanaman yang sudah tua. Batangnya akan mengeras menyerupai kayu. 2. Tanaman kentang memiliki daun majemuk. 3. Tanaman kentang memiliki bunga yang berbentuk seperti trompet. Namun, ada pula yang tidak berbunga, tergantung varietasnya. Umbi kentang terbentuk dari cabang samping di antara akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Batangnya bercabang dan ditumbuhi oleh daun majemuk. Kentang biasanya tumbuh di dataran tinggi. Kandungan kentang. Yang pertama karbohidrat, 2 serat, 3 protein, 4 antioksidan, 5 kalium, 6 folat, 7 vitamin C, 8 vitamin B6. Manfaat kentang untuk kesehatan. Yang pertama, membentuk tubuh ideal dan menghindari obesitas. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Ketiga, mencegah kanker. Keempat, mengobati diabetes dan cegah tekanan darah tinggi. Yang kelima, baik untuk otot dan otak. Dan yang terakhir, mengatasi kulit keriput. Produk olahan dari kentang. Kentang adalah salah satu bahan yang bisa dibuat berbagai macam produk. Kentang bisa diolah menjadi kentang goreng, mashed potato, perkedel, lumpur kentang, donat kentang, dan masih banyak lagi. Kali ini kami akan menjelaskan proses pembuatan lumpur kentang. 1. Siapkan wadah, masukkan telur, gula pasir, dan garam. Kocok adonan menggunakan balon whisk sampai gula larut. Tidak perlu sampai mengembang. Masukkan kentang halus, aduk rata. Masukkan terigu, aduk rata. 3. Tuang santan perlahan, lalu aduk sampai rata. 4. Masukkan margarin cair dan pewarna kuning telur. Aduk rata lalu saring. 5. Panaskan cetakan kue lumpur. Tuang adonan 3/4 dari tinggi cetakan. Lalu tutup. 6. Panggang dengan api kecil agar tidak mudah gosong. Setelah setengah matang, beri topping seperti kismis, tutup lagi. Lanjut panggang sampai matang. 7. Setelah matang, cungkil kue perlahan, kemudian angkat dan sajikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.